Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sayyidatin Minarni, Hanafi Ramdan, Muhammad Rifki Nasirul Haq, Krisnawati, dan juga saya sendiri, Teguh Rizky Mubarok, akan mempresentasikan mengenai analisis efektivitas biaya antara risperidon dan aripiprazol pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Ciamis. Saya Krisnawati, saya akan menjelaskan tentang presentasi kami. Latar belakang skizofrenia adalah penyakit mental serius yang ditandai oleh pikiran yang tidak koheren, perilaku aneh, ucapan aneh, dan halusinasi seperti mendengar suara. Skizofrenia dapat diobati perawatan dengan cara obat-obatan dan didukung psikososial efektif. Perbaikan kondisi skizofrenia sangat terkait dengan keterlibatan keluarga dalam kehidupan skizofrenia. Anggota keluarga dapat meringankan kesulitan penyakit mental serius ini dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang di luar sistem keluarga di seluruh dunia. Skizofrenia dikaitkan dengan kecacatan yang cukup besar dan dapat mempengaruhi kinerja pendidikan dan pekerjaan. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis dan parah yang menyerang 20 juta orang di seluruh dunia. WHO 2019. Terdapat 21 juta orang skizofrenia. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 di Indonesia terdapat skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Analisis efektivitas biaya AEB ialah metode farmakoekonomi yang digambarkan dalam rasio biaya efektivitas agar dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan biaya. Perbandingan penggunaan obat risperidon dan aripiprazol sebagai obat terapi skizofrenia dilakukan untuk mengetahui pilihan obat apa paling efektif untuk terapi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pola peresepan antara risperidon dan aripiprazol pada pasien skizofrenia dewasa di Rumah Sakit X Ciamis untuk menganalisa efektivitas biaya antara risperidon dan aripiprazol pada pasien di Rumah Sakit X Ciamis. Sampel dan subjek penelitian. Sampel penelitian ini adalah pasien dewasa baik pria maupun wanita pada usia 20 sampai 60 tahun dengan kondisi medis menderita skizofrenia di Rumah Sakit X di Kabupaten Ciamis. Kriteria eksklusi pasien skizofrenia dengan penyakit penyerta, pasien skizofrenia yang ditangani di luar Rumah Sakit X di Kabupaten Ciamis, serta pasien skizofrenia pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 60 tahun. Pola penggunaan obat. Pada pasien skizofrenia dewasa, prevalensi penggunaan aripiprazol sebesar 0,625% dan risperidon sebesar 38,125% di Palembang. Tahap penelitian. Yang pertama, pengumpulan sampel dengan mengamati jumlah pasien skizofrenia pria dan wanita pada usia 20-60 tahun serta membeli obat risperidon dan aripiprazol. Kedua, pencatatan setiap data yang meliputi jenis kelamin pasien, usia, obat yang digunakan, dan biaya obat. Ketiga, menghitung biaya dan menganalisis data efektivitas obat. Keempat, melakukan analisis biaya dengan menggunakan metode ACER dan ICER. Ya, kemudian alternatif yang dibandingkan. Obat golongan antipsikotik atipikal yaitu risperidon dan aripiprazol yang sama-sama berfungsi sebagai terapi pada skizofrenia, namun memiliki harga yang berbeda.
Kemudian outcome. Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah outcome klinis, di mana alternatif pada terapi yang tersedia menjadi lebih efektif dan efisien, juga tentunya tanpa menimbulkan efek samping buruk pada pasien. Outcome biaya yang akan berdampak pada munculnya biaya terapi yang lebih ekonomis serta tetap efektif. Kemudian terakhir, outcome humanity, meningkatnya kualitas hidup pasien dan menurunkan gejala skizofrenia setelah menggunakan terapi yang lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Perspektif yang digunakan adalah perspektif rumah sakit dengan memperhitungkan komponen biaya pada harga risperidon dan aripiprazol yang diminum setiap hari dengan mempertimbangkan efek sampingnya. Terus, pada analisis statistik, data dianalisis secara deskriptif. Nah, setelah data terkumpul dan diedit, dilakukan perhitungan biaya medik langsung. Kemudian, dihitunglah rata-rata atau analisis cost effectiveness ratio atau ASR. Nah, semakin rendah biayanya dan tinggi efektivitasnya, maka semakin baik cost efektif suatu terapi obat. Nah, kemudian hasil dari CA-nya dapat dihitung lagi atau disimpulkan dengan ICER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. Nah, jika hasil hitung ICER-nya ini menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.